Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semua, selamat datang di kelas PPKN 10. Pada pembelajaran kali ini, kita akan mempelajari tentang kedudukan dan fungsi Kementerian Negara Republik Indonesia dan lembaga pemerintah non-kementerian. Masih bersama saya, Bu Dewi Isyara. Masih di bab 1 ya, nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan praktik penyelenggaraan pemerintah negara, pembelajaran yang kedua. Tugas Kementerian Negara Republik Indonesia. Sebelum kita masuk ke tugas Kementerian Negara Republik Indonesia, kita bahas dulu tentang kenapa kementerian itu bisa ada di negara Republik Indonesia. Nah, kementerian ini bisa ada karena ada kewenangan Presiden Republik Indonesia. Nah, apa saja kewenangan Presiden Republik Indonesia? Jadi, kewenangan Presiden Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang pertama, Presiden Republik Indonesia sebagai kepala negara. Yang kedua, Presiden Republik Indonesia sebagai kepala pemerintahan. Kewenangan Presiden Republik Indonesia sebagai kepala negara. Yang pertama, memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara menurut Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 10. Yang kedua, menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain dengan persetujuan DPR, tertuang dalam Pasal 11 Ayat 1. Kewenangan yang ketiga, membuat perjanjian internasional lainnya dengan persetujuan DPR, tertuang dalam Pasal 11 Ayat 2. Menyatakan keadaan bahaya, Pasal 12. Mengangkat duta dan konsul. Dalam mengangkat duta dan konsul, Presiden memperhatikan pertimbangan DPR, Pasal 13 Ayat 1 dan 2. Menerima penempatan duta negara lain dengan memperhatikan pertimbangan DPR, Pasal 13 Ayat 3. Migrasi, rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung, Pasal 14 Ayat 2. Memberi gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan yang diatur dengan undang-undang, Pasal 15. Selanjutnya, kewenangan Presiden Republik Indonesia sebagai kepala pemerintahan. Memegang kekuasaan pemerintah, Pasal 4 Ayat 1. Mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR, Pasal 5 Ayat 1. Menetapkan peraturan pemerintah, Pasal 5 Ayat 2. Membentuk suatu dewan pertimbangan dan bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden, Pasal 16. Mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri, Pasal 17 Ayat 2. Nah, di sini sudah muncul kewenangan Presiden Republik Indonesia sebagai kepala pemerintahan, yaitu mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri, tertuang dalam Pasal 17 Ayat 2. Membahas dan memberi persetujuan atas RUU, rancangan undang-undang bersama DPR, serta mengesahkan RUU tertuang dalam Pasal 20 Ayat 2 dan 4. Menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang dalam kepentingan yang memaksa, Pasal 22 Ayat 1. Mengajukan RUU APBN untuk dibahas bersama DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD, Pasal 23 Ayat 2. Meresmikan keanggotaan BPK yang dipilih DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD,
Pasal 23F ayat 1. Menetapkan hakim agung dari calon yang diusulkan Komisi Yudisial dan persetujuan DPR. Pasal 24A ayat 3. Mengangkat dan memberhentikan anggota DPR. Pasal 24B ayat 3. Mengajukan 3 orang calon hakim konstitusi dan menetapkan 9 orang hakim konstitusi. Pasal 24C ayat 3. Presiden Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Bagaimana kinerja seorang Presiden Republik Indonesia? Dalam melaksanakan tugasnya, Presiden Republik Indonesia dibantu oleh seorang wakil presiden yang dipilih bersamaan dengannya melalui pemilihan umum, serta membentuk beberapa kementerian negara yang dipimpin oleh menteri-menteri negara. Menteri-menteri negara ini dipilih dan diangkat serta diberhentikan oleh presiden sesuai dengan kewenangannya. Nah, di sini sudah muncul kenapa menteri-menteri itu bisa ada. Jadi untuk membantu dalam melaksanakan tugas presiden. Nah, ini adalah gambar Bapak Presiden kita dan Bapak Wakil Presiden. Beliau berdua ini dipilih melalui pemilihan umum secara bersama-sama. Jadi Bapak Presiden Insinyur Haji Joko Widodo beserta Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Nah, berikut ini adalah jajaran kementerian yang dibentuk pada periode beliau. Namanya Kabinet Indonesia Maju. Keberadaan Kementerian Negara Republik Indonesia diatur secara tegas dalam Pasal 17 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara. Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Setiap menteri-menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. Nah, foto di samping ini adalah ketika menteri-menteri ini diangkat oleh Presiden. Pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian negara diatur dalam undang-undang. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang organisasi kementerian. Jadi di dalamnya tertuang bagaimana kedudukan menteri, tugas pokok menteri itu apa saja, terus fungsi menteri, susunan organisasi menteri, pembentukan menteri, pengubahan menteri, penggabungan menteri, pemisahan atau penggantian menteri. Terakhir adalah pembubaran atau penghapusan kementerian. Dalam Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015, Kementerian Negara dikelompokkan menjadi 4 kelompok, yakni Kementerian kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan Kementerian Koordinator. Nah, apa saja Kementerian kelompok 1 itu? Yaitu Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, dan Kementerian Pertahanan. 3 kementerian ini secara nomenklatur nama kementeriannya secara tegas disebutkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia tahun 1945. Jadi ketiga kementerian ini namanya sudah tertuliskan di dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Apa saja tugas dari Kementerian Kelompok 1? Jadi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidangnya. Dari bidangnya masing-masing dari 3 kementerian tersebut.
Pengelolaan barang milik kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di bidangnya. Pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat sampai ke daerah. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan kementerian. Dan pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan kementerian. Selanjutnya, Kementerian Kelompok 2. Kementerian Agama, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Keuangan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Perhubungan, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Pertanian, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Kementerian Agraria dan Tata Ruang. Nah, sekarang tugasnya apa? Kementerian Kelompok 2. Tugasnya masih sama, yaitu perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidangnya masing-masing. Pengelolaan barang milik kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di bidangnya. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan pemerintah di daerah. Kementerian di daerah. Pelaksanaan kegiatan teknis yang berskala nasional. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan kementerian, dan pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan kementerian. Selanjutnya, Kementerian Kelompok 3. Ada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Badan Usaha Milik Negara, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Kementerian Pariwisata, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kementerian Sekretariat Negara. Sekarang tugasnya apa? Kementerian Kelompok 3 mempunyai tugas masih sama, yaitu perumusan dan penetapan kebijakan di bidangnya masing-masing. Koordinasi dan sinkronasi pelaksanaan kebijakan di bidangnya. Pengelolaan barang milik kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di bidangnya. Dan menyelenggarakan fungsi koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan kementerian. Selanjutnya yang terakhir, kelompok yang terakhir, yang keempat, Kementerian Koordinator. Terdiri dari Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman.
Nah, sekarang apa tugasnya Kementerian Koordinator? Yaitu yang pertama, mengkoordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan pemerintah, kementerian, atau lembaga yang terkait dengan isu di bidangnya. Pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian atau lembaga yang terkait dengan isu di bidangnya. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Koordinator. Pengelolaan barang milik atau kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya, dan pengawasan atas pelaksanaan fungsi di bidangnya. Nah, selain kementerian, Presiden juga dibantu oleh badan non-kementerian, tertuang dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2001. Tentang kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan, susunan organisasi, dan tata kerja lembaga pemerintah non-departemen. Apa saja lembaga pemerintah non-departemen? Ada lembaga pemerintah non-kementerian LPNK. Lembaga pemerintah non-kementerian berada di bawah Presiden dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden melalui menteri atau pejabat setingkat menteri terkait. Nah, berupa badan-badan seperti yang saya contohkan ini, ada Badan Narkotika Nasional, ada ANRI, ada Badan Intelijen Negara Republik Indonesia, ada BKKBN. Nah, pembelajarannya sudah selesai untuk kementerian dan badan non-kementerian. Sekarang tugas mandiri. Coba kalian cari informasi dari buku sejarah atau internet mengenai nama-nama kabinet mulai dari presiden pertama sampai dengan presiden saat ini, berarti Bapak Joko Widodo. Mulai dari Bapak Insinyur Soekarno sampai Bapak Joko Widodo. Untuk presiden pertama, karena di presiden pertama itu kementeriannya banyak sekali, berganti-ganti, bahkan sebelum 1 tahun sudah berganti nama. Paling tidak pada kementerian presiden yang pertama, Bapak Soekarno, itu kalian sebutkan 3 saja. Untuk yang lainnya, karena namanya sama dan pergantiannya secara rutin, kalian sebutkan semuanya. Jadi khusus untuk presiden pertama, kalian hanya menyebutkan 3 kementerian saja sebagai pengetahuan untuk kalian. Selanjutnya disebutkan nama-nama kabinet dari masing-masing presiden. Yang kedua, carilah informasi di buku atau internet daftar nama lembaga pemerintah non-kementerian yang ada di Indonesia beserta tugas dan fungsinya. Nah, tadi ada beberapa yang sudah Bu Dewi sebutkan seperti BKKBN, terus apa di Jadi untuk pertemuan pembelajaran yang kedua ini cukup sekian. Terima kasih sudah ikut belajar di kelas BPKN. Sampai ketemu di video pembelajaran berikutnya. Jangan lupa di-subscribe supaya tidak ketinggalan dengan video pembelajaran berikutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.